Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rizka Farheni. Saya sebagai moderator dan teman saya Radit Febian sebagai pemateri. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Maimunah selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat yang sederhana ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Kepada Radit Febian, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator saya untuk memberikan waktu dan tempat saya untuk menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok kita. Yang pertama, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undang di Indonesia, kawan-kawan. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintahan yang berkuasa. Politik memberantas korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undang yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undang, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara yang tegas, berani dan tidak pandang bulu atau disebut nepotisme, kawan-kawan. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undang yang ada maupun dengan membentuk peraturan undang-undang yang baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun beberapa peraturan perundang-undang korupsi yang pernah dibuat dan dilakukan di Indonesia sebagai berikut, ada 12, kawan-kawan. Yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT Perpu 013 1950. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 24 dalam kurung PRP tutup kurung tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Nomor 4, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang berisi dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang keenam, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang berisi bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nomor 7, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nomor 8, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan dan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nomor 9, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nomor 10, Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan Unitas Nasional Convention Against Corruption atau disebut UNCAT.
2003. Nomor 11, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nomor 11, nomor 12, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang pemecatan pemberantasan korupsi. Nah, yang B, latar belakang lahirnya delik korupsi dalam Perundang-Undangan Korupsi. Yang pertama, untuk memahami delik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, perlu meninjau latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan delik tersebut, mengingat munculnya Undang-Undang Korupsi yang lebih baru adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya, termasuk adanya kelemahan pengaturan mengenai rumusan delik. Yang C, yang terakhir kawan-kawan, delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang, delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi diatur dalam 13 pasal untuk mempermudah pemahaman penjelasan atas delik-delik korupsi. Dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagai dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuatan undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan. Terima kasih moderator atas waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Satu sesi kami buka 3 pertanyaan kepada audiens, disilakan.